بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan iman dan Islam sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai seorang muslim kita bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga ini menjadi amalan terbaik kita di hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau, beserta keluarga beliau, beserta umat beliau yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya sampai yaumil akhir. Semoga kita menjadi umatnya yang setia, dan semoga pula kita menjadi orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-fakir yang mungkin masih banyak kekurangan ilmu, mengingatkan kepada para jamaah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, yakni menjauhi segala larangan-larangan Allah dan mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebagai seorang muslim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas kita telah menyebutkan sebuah hadis. Kita ulang sekali lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in qata'a amaluhu illa min thalath. Yang artinya sebagai berikut, apabila anak Adam itu meninggal maka terputuslah amalan kebaikannya kecuali tiga. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Apakah yang dimaksud dengan sedekah jariyah? Sedekah adalah pemberian. Apa yang dikatakan disebutkan adalah sebuah pinjaman, ataupun dalam istilah lain adalah qaddul hasan, ataupun pinjaman yang baik. Kepada siapa kita memberikan pinjaman tersebut? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua yang berbunyi sebagai berikut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-ayat sadaqallahu azim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bi muradihi. Hanya Allah yang tahu artinya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya, yakni Al-Qur'an. Tidak ada sedikit pun keraguan. Dalam bahasa lain, la syakka alaih, di dalam tafsir disebutkan la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, yakni petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat kedua, alladzina yunfiquna amwalahum, yakni mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib, kemudian mereka menginfakkan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa yang telah mereka peroleh dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain Allah juga berfirman, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lipatkan 700 kali lipat. Ini di dalam tafsir Jalalain sudah disebutkan bagaimana seorang yang menanamkan satu benih, kemudian dari benih tumbuh pohon, dari pohon tumbuh cabang, dari cabang tumbuh buah, dari buah itulah yang menghasilkan kebaikan. Alangkah bagusnya perumpamaan tersebut. Kemudian keutamaan lain yang Allah berikan yang kepada orang yang melakukan sedekah jariyah ialah dijauhkan dari su'ul khatimah ataupun kematian yang buruk. Allah jauhkan dari sikap takabur, Allah jauhkan dari sikap bakhil, Allah jauhkan dia dari segala malapetaka. Ini keutamaan orang yang melakukan sedekah jariyah, dan Allah juga menjauhkan dia dari api neraka. Yakni sedekah itu dapat menjauhkan kita dari api neraka walaupun sekecil ataupun sebesar biji jarum yang kita lakukan, ataupun dalam implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesuap nasi ataupun sepiring nasi yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu dapat menjamin kita
dapat menjauhkan kita dari api neraka. Begitu luar biasa Allah memberikan yang namanya pahala sedekah jariah. Yang kedua, al ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Seperti apakah ilmu yang bermanfaat? Adalah ilmu yang membawa nilai-nilai positif, adalah ilmu yang membawa kemaslahatan bagi seluruh ataupun bagi orang di sekitarnya. Kenapa harus disebutkan ilmu yang bermanfaat? Karena di balik ilmu yang bermanfaat berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Seperti terciptanya bom atom yang dirumuskan oleh Albert Einstein sehingga menghancurkan Jepang, sehingga menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Inilah ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi SAW menyuruh kita berlindung dari ilmu yang bermanfaat ataupun berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Seperti di dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, lindungi aku dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang meledak-ledak, kemudian dari ilmu yang tidak bermanfaat. Inilah pentinglah kita menjauhi ilmu yang tidak bermanfaat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain ataupun di dalam surat lain, Allah juga memotivasi orang-orang untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Seperti tercantum di dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia, yang telah menciptakanmu dari segumpal darah. Membaca di sini bukan hanya sekedar membaca selesai kemudian tinggalkan, tidak, tapi membaca di sini adalah mengulang, menulis kembali, mengevaluasi kembali ataupun mensyarah sehingga menghasilkan ilmu-ilmu baru yang lainnya. Itu yang disebut dengan Iqra. Quran itu adalah berasal dari kata qira'an, makanya dibaca berulang-ulang. Hal inilah yang membuat orang yang ketika membaca Al-Quran akan menjadi cerdas, karena dia akan menghasilkan ilmu pengetahuan yang baru. Jamaah mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar amalan kita terus-menerus mengalir, yakni waladin shalihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Sekarang yang jadi pertanyaan bagi kita, seberapa jauhkah kita, seberapa mampukah kita sudah mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak soleh? Jangan-jangan itu masih menjadi PR. Jangan-jangan itu masih menjadi pertanyaan besar di dalam diri kita, bahwasanya kita hanya mampu menyeru, tapi tidak mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Maka ini menjadi PR bagi kita. Anak-anak kita adalah generasi terbaik di saat yang akan datang. Jika mereka salah mendidik, atau jika kita salah mendidik mereka, maka hancur generasi kita. Karena apa? Zaman sekarang media sosial begitu luar biasa, tidak bisa dikontrol lagi. Seorang pendidik, seorang pesohor, kewalahan mendidiknya. Sekarang bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua di rumah? Maka program di sekolah harus sesuai dengan program yang ada di rumah. Jangan sampai ketika program di sekolah diajarkan kebaikan, bertolak belakang di rumah. Ketika diajarkan di sekolah untuk berdisiplin, tertib sholat pada waktunya, tetapi di rumah tidak dijalankan, maka ini akan menimbulkan kegalauan. Dalam istilahnya adalah psikologinya adalah kecenderungan yang istilahnya itu membuat dia keraguan, karena dia harus memilih yang mana yang benar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan main-main dengan yang namanya anak waladin salihah. Karena anak-anak yang saleh ini adalah titipan bagi kita. Nanti di akhirat akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri yang paling mudah untuk kita membentuk anak-anak saleh yang pertama adalah cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Rasulnya, cinta kepada kitab-kitabnya, yaitu rajin membaca Al-Quran, kemudian rajin sholatnya, cinta kepada masjid, kemudian cinta kepada teman-temannya, sehingga dia tidak banyak membuli yang lainnya. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad.
untuk menjadikan amalan-amalan kita itu terus mengalir. Yang pertama ialah sedekah jariyah, yang kedua ialah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Semoga kita dapat melaksanakan tiga perkara tersebut. Sebelum khutbah ini kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah mendahuluinya dalam firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma